dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala kulli sahbihi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi khalaqahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Masya Allah. Senang sekali saya Hamdan Al-Kafi bisa kembali di acara yang spesial dan juga di momen spesial kali ini, yakni di Isra Mi'raj, dan kita bersilaturahim di acara yang spesial pula, yakni Hasanah Islam, dengan tema kita kali ini yakni membumikan langit. Dan acara ini disiarkan langsung oleh Metro TV dari Masjid kebanggaan kita semua umat muslim di Indonesia, yakni Masjid Istiqlal Jakarta. Dan pemirsa, kali ini bersama saya Hamdan Al-Kafi, tentu saja saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kami di sini ada Profesor Dr. Nasaduddin Umar MA. Beliau adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Prof. Syukran jazilan. Dan juga ada Profesor Dr. Haji Quraisy Shihab MA. Beliau adalah pendiri Pusat Studi Al-Quran. Assalamualaikum Abi, syukran jazilan. Dan ada juga intelektual muslim. Beliau adalah Al-Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Siapa yang nggak kenal beliau? Dari idola emak-emak juga di sini ya, nggak hanya idola kaum milenial dan Gen Z. Syukran jazilan biadurikum. Terima kasih waktunya, Bib. Masya Allah. Dan hadirin pemirsa, Isra Mi'raj tak dipungkiri adalah, kita tahu semua, adalah sebuah peristiwa yang agung tentunya dalam sejarah umat Islam, di mana ada semacam, bisa dikatakan dialog, Abi, Prof dan juga Habib. Ada dialog bahasa-bahasa langit antara Rasulullah tercinta Muhammad SAW, tidak hanya dengan malaikat Jibril, tidak hanya dengan Nabiullah Musa alaihissalam, namun juga langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan spiritual ini kita akan mencoba nanti menyelami kedalaman hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini agar bisa kita sama-sama membumikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan membimbing kita agar kita semua bisa menjadi muslim yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja kita kali ini akan membahas terkait dengan surat Al-Isra ayat 1, Abi Quraisy. Perkenankan saya bertanya terkait dengan ayat 1 ini. Di situ termaktub, tertulis bahwa Rasulullah SAW diperjalankan dalam Isra Mi'raj dan disebut sebagai hamba, Abi. Kenapa Allah tidak menyebut nama beliau langsung Muhammad atau mungkin Rasul atau Nabi, hanya disebut hamba? Tafadhol, Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Isra, awal suratul Isra itu sangat unik. Semua kata demi kata pada ayat itu punya makna. Dimulai dengan subhana. Subhana itu digunakan untuk sesuatu yang luar biasa, yang aneh, menakjubkan. Jadi sebelum dia cerita Isra, dia sebut ini suatu hal yang aneh, ini suatu hal yang menakjubkan. Yang kedua, Asra itu artinya perjalanan malam, tetapi ditambah lagi dengan kata lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Oke. Abdihi itu hambanya. Apakah sifat yang termulia bagi seorang manusia? Sifat yang termulia adalah sifat yang intinya ditugaskan untuknya untuk melakukannya. Sehingga ketika Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali mengabdi, beribadah kepadaku, kalau demikian sifat yang termulia adalah abd, menjadi hamba ilahi. Ketika kita berkata hamba, itu ada tiga.
Yang pertama, hamba tidak memiliki sesuatu, sehingga apa yang ada pada diri Anda bukan milik Anda, milik Tuhan Anda, dalam hal ini milik Tuhan. Yang kedua, hamba itu hanya melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh tuannya atau dilarang, dia hindari. Itu hamba. Yang ketiga, hamba itu dalam bahasa juga berarti alat, sehingga hamba adalah alat Tuhan. Itu sebabnya dikatakan hamba di sini, bukan menyebut nama Muhammad. Saya kira itu. Dan toh tidak disebut juga sebagai seorang nabi atau rasul saat itu, Abi. Karena yang terpenting jadi hamba. Saya kira itu. Baik. Kalau Abi, ditanya terkait dengan dari Isra Mi'raj itu sendiri, itu ada semacam dialog yang kita bawakan dalam sholat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Ada dialog di situ, assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh, dan sebagainya. Ada makna-makna yang tersiratkah yang bisa terpetik dalam dialog istimewa ini, sehingga kita bisa memetik hikmah di situ, ibrah, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Abi? Kalau saya ditanya tentang at-tahiyatul mubarakat, memang populer dikatakan itu dialog antara Nabi Muhammad dengan itu. Tapi hemat saya, sepanjang pembacaan saya dari ulama-ulama, itu tidak ada dasarnya. Jangan berkata Nabi at-tahiyatul mubarakatuh salawatulillah, terus disambut oleh Allah, assalamualaikum ayuhan nabi, terus malaikat berkata assalamualaikum. Itu tidak ada dasarnya. Tetapi dia mempunyai makna. Dia mempunyai makna bahwa penghormatan dan pengagungan itu harus disampaikan dan ditujukan kepada Allah, tanpa kita harus berkata bahwa ada dialog. Kita harus berkata bahwa memang Allah menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad. Tidak harus kita katakan itu dialog. Memang ada perintah untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tidak harus kita katakan bahwa itu diambil dari dialog ini. Itu hemat saya. Pasti ada yang berkata demikian, tapi kita bisa merujuk kepada sanad, kepada penilaian tentang riwayat itu. Pada umumnya yang saya ketahui, kalau ulama ya, tidak mengakui itu sebagai terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj. Tapi lain halnya dari itu, makna yang terkandung dalam bacaan yang tiap hari kita sholat baca itu sangat banyak. Oh iya, jelas. Maknanya, ya, jelas penghormatan yang agung, yang beragam, tahiyat al-mubarakat yang penuh dengan keberkatan. Untuk siapa? Lillah. Kalau kita tujukan kepada Allah, kita harap dampaknya kepada kita. Itu tujuannya. Taib. Abi, syukran jazilan, memberikan banyak pencerahan dan juga banyak hikmah-hikmah yang tersendiri yang bisa kita petik kali ini, terutama banyak sekali terkait dengan bagaimana tadi wujud seorang hamba, hakikat seorang hamba yang sebenarnya memang oleh Allah itulah kita hamba di dunia ini, bagaimana kita harus selalu berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abi, kita sebelum melanjut ke acara selanjutnya dan ke segmen selanjutnya, kita akan lebih dahulu ada Habib Husain Ja'far di sini. Bib, terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, kalau boleh saya bertanya agak sedikit menggelitik ini. Rasulullah SAW kenapa ya disuruh bolak-balik dari bawah ke atas, sudah menerima perintah sholat 50, kemudian bolak-balik lagi hingga beberapa kali, akhirnya sampai deal kesepakatan semacam itu. Dari pandangan Habib seperti apa, Bib, di sini, Bib? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang berbagai hal terkait apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad dalam perjalanan tersebut. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Abi Quraisy, dan salah duanya adalah terkait yang dipertanyakan. Ada perbedaan pendapat tentang negosiasi antara Nabi Muhammad dan Allah dengan didampingi oleh Nabi Musa terkait perintah sholat itu. Salah satu yang katakanlah paling populer, pertama kali Allah itu memberikan perintah 50 kali sholat. Kemudian Nabi Musa katakan kepada Nabi Muhammad, oh umat kamu tidak akan mampu, maka mintalah keringanan kepada Allah. Maka kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Allah meminta keringanan.
Dan karena memang Allah yang menawarkan kepada Nabi Muhammad, wasal tu'to, apapun yang engkau minta wahai Nabi Muhammad, karena engkau adalah kekasihku, aku akan berikan kepada engkau. Dan kemudian terjadi perbedaan pendapat, misalnya kemudian Allah menurunkan ke 40, ada yang bilang menurunkan ke 45. Ada banyak sekali perbedaan tentang itu. Tapi saya ingin fokus sebagaimana Abi Quraish Shihab tadi kepada makna dari kisah ini. Karena memang perjalanan Isra dan Mi'raj ini karena begitu agungnya dan begitu magisnya, sehingga banyak pendekatan-pendekatan yang cenderungnya sofistik agar makna yang agung ini bisa ditangkap seluas mungkin. Makanya yang ditulis tentang sejarah Isra Mi'raj itu kemudian banyak sekali nuansa syairnya. Karena syair itu lebih bisa menangkap makna ketimbang kata-kata di luar syair itu sendiri. Misalnya puisi lebih bisa menangkap makna daripada prosa. Prosa bisa lebih menangkap makna daripada artikel. Artikel bisa lebih menangkap makna daripada status Facebook kita. Jadi maka kemudian para sufi menjelaskannya dengan syair yang kemudian salah satu maknanya dari dialog ini, pertama bahwa Allah mengajarkan kepada kita bahwa jadikan musyawarah, jadikan dialog yang demokratis sebagai cara kita menyelesaikan masalah di antara kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah telah berjanji agama ini adalah agama yang manusiawi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu aspek-aspek kemanusiaan betul-betul dipertimbangkan oleh Allah. Sehingga kemudian dialog itu dimaknai sebagai dialog antara Sang Pencipta dengan manusia yang diciptakannya terkait dengan ajaran yang diturunkan kepada manusia ini. Sehingga kemudian terjadilah dialog ini karena Allah begitu menghormati kita sebagai manusia. Misalnya dalam Al-Quran Allah katakan ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu sebagai manusia, bukan seharusnya. Semampu kamu yang bisa kamu lakukan secara maksimal, lakukanlah sebagai manusia. Karena ini agama untuk manusia dan berprinsip kemanusiaan serta untuk menuntun manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makna itu juga dalam ada makna musyawarah, ada makna kemanusiaan, dan yang terakhir yang saya tangkap maknanya adalah makna tentang toleransi. Karena kita ketahui Nabi Musa membawa kitab dan ajarannya sendiri sebelum Nabi Muhammad, sekaligus makna kesatuan ajaran dari Allah kepada manusia. Bahwa dari awal inna dina indallahil Islam, agama itu dari awal Nabi Adam diciptakan adalah Islam. Kemudian dideklarasikan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad. Ini untuk menunjukkan bahwa agama yang pernah diutus melalui Nabi Musa, melalui Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, dan nabi-nabi sebelumnya itu semua Islam. Sehingga kemudian terjadilah dialog antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa untuk juga memberikan makna bahwa ini satu kesatuan ajaran semua. Bukan Allah itu bingung memberikan ajaran, oh dulu yang benar Yahudi, kemudian diganti dengan Nasrani, kemudian diganti dengan Islam. Ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga makna dari dialog itu menunjukkan ternyata Nabi Musa dan Nabi Muhammad adalah satu kesatuan sebagai utusan Allah yang membawa ajaran Allah. Masya Allah. Inna dina indallahil Islam. Subhanallah. Syukran jazilan Bib. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana terkait dengan suatu riwayat Prof. Nasar bahwa kalau Rasulullah SAW, atap rumahku terbuka, lalu turun malaikat Jibril dan membuka dadaku dan membersihkan dadaku dengan air Zam-Zam. Lalu ia membawa baskom emas dengan penuh hikmah dan iman. Kemudian ia meraih tanganku dan mengajakku ke langit. Mengapa dada seorang Rasulullah tercinta Muhammad SAW yang terkenal akhlak mulia, beliau juga bersih hatinya, tetap saja saat itu ada simbolik dada dibuka dan dibersihkan hatinya. Begitu demikian, apakah ini mencerminkan bahwa seorang Rasul pun masih perlu dibersihkan semacam itu? Bagaimana ini? Tafadhol Prof. Nasar. Iya, baik.
membumikan bahasa langit ya. Bahasa itu adalah sebuah simbol untuk menjelaskan sesuatu. Sehingga kalau kita bicara tentang bahasa, tentu kita tidak hanya memahami lafaz-lafaz, huruf-huruf tertentu ya. Alam semesta ini juga adalah bahasa Tuhan ya. Sanurihim ayatina fil afaq. Alam semesta ini juga adalah bentuk simbolisasi bahasa langit yang untuk kita pahami. Iqra bismi rabbik itu bukan membaca lafaz malam hari, enggak ada lampu, buta huruf dan enggak ada objek yang mau dibaca. Jadi tidak ada maf'ul itu kan, berarti yufidul am, menunjukkan keumuman. Untuk menjawab pertanyaan itu saya kira saya ingin mengkonfirmasi dulu ke Pak Quraisy. Saya kira intinya ini satu hal tadi yang sangat penting. Kata kuncinya adalah hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Di dalam Quran Pak Quraisy saya lihat ada 4 istilah. Ada abidun, ada abidun, ada abdun, ada ibadun. Kalau abidun menyembah berhala. Abid, A-nya panjang. Iya. Wala ana abidun ma'abattum. Tapi kalau abidun selain menyembah berhala sudah mulai sadar, sudah mulai menyembah Tuhan juga. Jadi masih musyrik di situ ya. Abid ya. Tapi kalau abdun itu mukhlis, itu betul-betul hanya menyembah Allah, sama dengan ibadun. Jadi abdun dan ibadun itu menyembah Allah. Kalau abidun menyembah berhala, abidun menyembah berhala dan menyembah Tuhan juga. Terjemahan bahasa Indonesianya semuanya hamba. Nah, tapi di sini ada hal yang menarik. Saya ingin konfirmasi kepada guru kita semua. Bisakah kita mengartikan bahwa yang bisa Mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad, karena Tuhan tidak mengatakan subhanallazi asra bi Muhammadin. Dan bisakah kita maknai huruf ba di situ litab'id, kedekatan, bahwa kita semuanya hamba, tapi tidak semuanya bisa mencapai puncak, bisa naik Mi'raj ini. Itu ada kedekatan. Tidak dikatakan subhanallazi asra Muhammadun, tapi bi Muhammadin, itu hamba yang betul-betul dekat dengan Tuhan, itulah yang bisa naik ke atas ya. Nah, kalau ini kita bisa fahami, berarti kan peristiwa yang dialami Rasulullah tadi itu saya juga tidak pernah mendalami kesahihan validitas hadis itu, pembelahan dada. Kalaupun memang itu ada, mungkin bisa kita maknai dalam pengertian simbolik juga. Tapi Allahu a'lam. Saya kira sebelum sampai ke situ nanti itu pembahasan berikutnya. Kita akan membahas dulu, menuntaskan pertanyaan yang sangat fundamental ini Pak Quraisy ini, karena seringkali kita, apakah cuma Nabi Muhammad bisa Mi'raj? Ya, kalau Isra-nya kita bisa Isra, tapi Mi'rajnya belum tentu. Karena Isra Mi'raj itu kan 2 suku kata itu. Isra itu perjalanan horizontal, Mi'raj itu perjalanan vertikal. Jadi satu Isra hablum minan nas, Mi'rajnya itu bisa diartikan hablum minallah. Jadi full meaning apa yang disebut dengan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Dan kenapa ada lail, kenapa bukan nahar? Bisa nggak kita artikan nahar dalam arti nakirah di situ, bahwa malam itu dalam syair-syair bahasa Arab itu bukan hanya berarti malam dalam pengertian gelap. Malam juga bisa berarti keheningan, kesahduan, kehangatan, kerinduan, kehusyuan, ya, kedamaian. Nah, kalau suasana kebatinan bisa terwujud dalam seperti itu, apakah itu juga bisa kita artikan paling nikmat untuk berjalan ke atas? Ya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Apakah malam dalam pengertian fakta atau makna dalam pengertian simbolik? Nah, saya kira Pak Quraisy tadi menyebutkan bahwa ayat ini sangat penting untuk kita kaji, kata demi kata, huruf demi huruf. Nah, mungkin kita minta dulu pendapatnya Pak Quraisy, ini sangat penting, baru kita pindah ke topik-topik yang lain. Baik. Abi, Afwan, mungkin kita akan jeda komersial terlebih dahulu. Pemirsa, tetap bersama kami di Hasanah Islam berikut ini.
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.